Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi sistem komputer pada bagian yang kedua, yaitu menjelaskan peran sistem operasi. Nah, kita mulai dari pemanasan terlebih dahulu ya, teman-teman ya, seperti biasa. Baik, sepanjang teman-teman menggunakan perangkat komputer, apapun itu bentuknya, bisa komputer desktop, tablet, smartphone, notebook, dan sebagainya. Apakah teman-teman bisa mengenali sistem operasi yang ada di dalam perangkat komputer tersebut? Nah, saya yakin pasti bisa ya teman-teman ya. Nah, teman-teman pasti bisa mengenali sistem operasi yang ada di perangkat komputer yang teman-teman miliki. Nah, berikutnya bisa nggak teman-teman mengidentifikasi atau memberikan contoh? Sistem operasi itu contohnya apa saja? Nah, di sini saya juga yakin pasti teman-teman bisa menyebutkan satu atau dua jenis sistem operasi yang ada di sekitar teman-teman. Nah, paling tidak mungkin teman-teman bisa menyebutkan misalnya ada Windows, ada Android, ada Mac OS atau iOS. Nah, kemudian mungkin juga teman-teman ada beberapa yang mengenal sistem operasi Linux. Nah, contohnya adalah misalnya Ubuntu atau OpenSUSE dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman paling tidak bisa menyebutkan dua atau tiga contoh sistem operasi yang ada di sekitar teman-teman. Nah, berikutnya adalah sekian lama teman-teman menggunakan komputer dengan sistem operasi di dalamnya, bisa nggak teman-teman memberikan contoh kegunaan dari sistem operasi itu sendiri? Nah, mungkin dari sebagian besar di teman-teman bisa menyebutkan salah satu gitu ya, salah satu kegunaan dari sistem operasi ini. Misalnya, saya tidak bisa menginstal program aplikasi apapun tanpa ada sistem operasi yang ada di dalam sistem komputer. Nah, ini benar ya teman-teman ya. Nah, kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan peran dan fungsi dari sistem operasi ini di materi kita. Nah, seperti biasa kita mulai dari pemahaman bersama berkaitan dengan definisi dari sistem operasi. Nah, apa itu sistem operasi? Ini saya kutip dari buku informatika karangan Mustafa dan kawan-kawan. Nah, disebutkan bahwa sistem operasi adalah perangkat lunak sistem. Gitu ya. Jadi seperti yang sudah kita bahas di materi sebelumnya ya. Jadi sistem operasi ini adalah perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum agar program komputer itu bisa berjalan di dalamnya. Nah, layanan umum ini macam-macam teman-teman, mulai dari layanan penyimpanan, pengelolaan file, akses input, akses ke perangkat input atau output, akses ke prosesor, dan sebagainya. Intinya adalah sistem operasi ini menyediakan berbagai macam fasilitas sehingga sebuah program aplikasi itu bisa berjalan di dalamnya. Nah, definisi yang lain ini saya sarikan dari beberapa definisi yang saya baca dari beberapa referensi. Nah, sistem operasi ini adalah program yang bertindak sebagai antarmuka atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah interface. Nah, antarmuka ini bisa teman-teman asumsikan dengan kata penghubung atau kalau saya lebih suka mengartikannya, mendefinisikannya sebagai alat bantu komunikasi dan interaksi
antara pengguna komputer dan perangkat keras komputer. Nah, ini kalau teman-teman melihat bagan yang saya munculkan di layar ini, teman-teman bisa melihat bahwa sistem operasi itu letaknya atau posisinya itu di antara user dan hardware. Nah, maka di sini definisinya adalah sistem operasi ini berperan sebagai antarmuka, jembatan, penghubung, atau alat bantu komunikasi dan interaksi antara user dengan hardware. Hal ini dilakukan karena user dan hardware itu tidak bisa saling berkomunikasi secara langsung. Keduanya membutuhkan perantara dari pihak ketiga, dalam hal ini adalah sistem operasi, untuk bisa saling berkomunikasi. Nah, kenapa hal tersebut perlu dilakukan? Karena sistem operasi ini, atau mungkin kita bisa pahami dari sisi hardware ya teman-teman. Ketika kita berinteraksi atau ketika kita menggunakan sistem komputer, pada prinsipnya, aktivitas atau semua aktivitas yang kita lakukan itu berkaitan dengan hardware. Dan ketika kita berinteraksi dengan sistem komputer, itu pada prinsipnya kita tuh sedang berinteraksi dengan hardware. Ketika misalnya ketika kita mau memasukkan data, kita berinteraksi dengan misalnya mouse, gitu ya, hardware mouse sama hardware keyboard. Kita juga berinteraksi dengan hardware monitor. Ketika data diproses, data ini berinteraksi dengan perangkat CPU atau prosesor. Nah, di sini kita perlu pahami bersama bahwa setiap hardware itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Setiap hardware itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Seperti kemarin bisa kita klasifikasikan gitu ya. Misalnya fungsi perangkat yang fungsinya untuk input, perangkat yang fungsinya untuk proses, perangkat yang fungsinya untuk penyimpanan, perangkat yang fungsinya untuk output, dan sebagainya. Nah, karena masing-masing perangkat ini memiliki fungsi yang berbeda-beda, maka instruksi yang bisa diberikan kepada perangkat tersebut pun juga berbeda. Misalnya, perangkat keyboard dan perangkat mouse sama-sama perangkat input, tapi keduanya memiliki fungsi yang berbeda, sehingga instruksi yang bisa diberikan kepada kedua perangkat ini pun juga berbeda. Nah, contohnya apa? Contohnya kalau kita menggunakan mouse, kita bisa memerintahkan mouse ini untuk menggerakkan pointer. Atau kita bisa memberikan instruksi gitu ya, memberikan perintah, memberikan instruksi agar mouse ini dia menggerakkan pointer dengan cara digeser ke kiri, kanan, ke depan, ke belakang, samping, dan sebagainya. Nah, instruksi ini, instruksi menggerakkan pointer ini tidak bisa kita berikan kepada keyboard, gitu ya, tidak bisa karena keyboard ini tidak sesuai dengan fungsinya, dia tidak dipakai untuk menggerakkan pointer. Nah, jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa setiap hardware atau setiap perangkat itu punya fungsinya tersendiri. Kemudian setiap perangkat karena fungsinya beda, maka instruksi yang bisa diberikan kepada perangkat tersebut pun juga berbeda. Nah, kumpulan instruksi untuk setiap perangkat ini disimpan dalam sebuah program. Gitu ya. Jadi program ini menyertai si hardware-nya tadi. Nah, program ini disebut dengan device driver. Gitu ya, device driver. Nah, device driver ini dia bisa teman-teman amati gitu ya. Bisa teman-teman amati keberadaannya ketika teman-teman menghubungkan perangkat atau hardware baru ke komputer kalian. Entah itu
PC desktop gitu atau laptop atau smartphone atau tablet gitu. Ketika teman-teman menghubungkan perangkat baru ke komputer tadi, maka biasanya sistem operasi ini akan mengidentifikasi atau mendeteksi dulu. Oh, ini ada hardware baru terkoneksi ke sistem komputer. Kemudian mengidentifikasi, ini hardware apa ya? Kita mengidentifikasi, ini hardware apa? Terus setelah misalnya, oh ini hardware mouse gitu. Nah, kita sistem operasi ini sudah bisa mengidentifikasi bahwa hardware ini atau perangkat yang terhubung ini adalah perangkat mouse. Nah, kemudian sistem operasi menyiapkan, kita punya device driver untuk perangkat ini atau tidak. Kalau ada, maka sistem operasi akan otomatis menginstalkan device driver tersebut. Kalau tidak, dan biasanya akan muncul notifikasi. Ada device baru yang teridentifikasi, tapi sistem operasi itu tidak memiliki driver untuk device tersebut. Nah, ini menyebabkan sistem operasi itu, makanya ukuran sistem operasi ini besar, teman-teman. Jadi, karena kebanyakan isinya adalah device driver. Jadi isinya adalah device driver. Nah, sistem operasi ini kalau teman-teman lihat, teman-teman amati di smartphone mungkin ya, atau di laptop atau di PC desktop gitu ya, itu dia ukurannya besar puluhan giga gitu. Nah, karena memang tugas dari sistem operasi ini adalah sebagai penghubung, gitu, penghubung antara user dengan hardware. Maka dia harus bisa berkomunikasi dengan banyak hardware dari berbagai macam fungsi, merek, dan jenis. Harus bisa. Makanya ukurannya besar karena dia menyimpan banyak device driver. Salah satunya adalah itu ya, teman-teman ya. Nah, yang lainnya ada file system, konfigurasi, dan sebagainya. Nah, makanya di sini salah satu peran utama dari si sistem operasi ini adalah sebagai penghubung, sebagai jembatan gitu ya, sebagai jembatan atau alat bantu komunikasi dan interaksi antara user dengan hardware. Nah, selain peran utamanya tapi ada banyak fungsi dari sistem operasi itu sendiri. Nah, satu persatu akan kita bahas di bab berikutnya. Nah, kenapa sistem operasi ini perlu mengelola gitu ya, mengelola hardware dan software yang ada di dalam sistem komputer gitu, teman-teman ya. Ini adalah salah satu gambaran yang mungkin bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman ya. Jadi kasusnya itu seperti ini. Seringkali ada beberapa program komputer berbeda yang berjalan pada waktu yang sama. Gitu ya. Semuanya butuh akses ke CPU, semuanya butuh akses ke input output, semuanya butuh akses ke memori, baik itu RAM atau hard disk atau SSD. Nah, cuma masalahnya alat-alat ini atau perangkat-perangkat ini itu jumlahnya terbatas atau kapasitasnya terbatas. Maka sistem operasi ini harus bisa mengkoordinasikan semua sumber daya tersebut untuk memastikan setiap program yang running tadi itu mendapatkan apa yang dia butuhkan. Mulai dari akses ke input output, perangkat input output, penyimpanan, prosesor, dan yang lain sebagainya. Nah, jadi gambaran gambaran fungsi dari sistem operasi itu kurang lebih seperti itu. Nah, untuk lebih detailnya lagi kita akan bahas satu persatu fungsi dari sistem operasi. Nah, disclaimer dulu bahwa fungsi sistem operasi ini nanti di beberapa referensi mungkin berbeda. Gitu. Di referensi 1 mungkin disebutkan ada 8, ada 6, mungkin di referensi yang lain ada 9, ada 10 dan sebagainya. Nah, di sini kita akan bahas 9 fungsi sistem operasi dari
beberapa referensi. Oke, kita mulai dari yang pertama, teman. Yang pertama yang paling sebenarnya ini yang paling paling bisa kita lihat secara langsung ya. Oke, yang pertama ini adalah peran dari sistem operasi atau biasa saya singkat OS gitu ya. Dia menyediakan antarmuka ke pengguna. Jadi sistem operasi ini punya sebuah antarmuka, punya sebuah tadi cara interaksi dan komunikasi dengan user. Nah, disebutkan di situ antarmuka adalah suatu cara atau metode untuk menjembatani pengguna agar bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan komputer. Berkomunikasi dan berinteraksi ini maksudnya adalah mengirimkan data dan instruksi serta memahami output yang dihasilkan dari komputer itu sendiri. Nah, ada dua jenis antarmuka yang umum gitu ya. Nah, yang pertama adalah command line user interface atau antarmuka berbasis teks. Kemudian ini yang paling umum, graphical user interface atau antarmuka berbentuk grafis visual. Nah, kalau yang command line user interface itu bentuknya teks seperti ini, teman-teman. Sebelum era sistem operasi itu memiliki tampilan berbasis visual, berbasis grafis, itu sistem operasi itu bentuknya teks. Nah, ini mungkin bisa teman-teman tanyakan ke orang tua teman-teman atau mungkin yang lebih tua lagi gitu ya, yang pernah merasakan era di mana sistem operasi itu bentuknya nggak kayak sekarang yang bentuknya visual gitu ya. Dulu bentuknya command atau teks. Nah, command line user interface ini adalah user interface yang menggunakan perintah berupa teks untuk berkomunikasi dengan komputer. Kemudian atau teknisnya itu adalah pengguna itu dia mengetikkan sebuah perintah tertentu untuk melakukan operasi yang dikehendaki. Misalnya copy kemudian paste gitu ya, kemudian rename, kemudian pindah directory dan sebagainya. Semuanya dilakukan menggunakan teks, termasuk mematikan sistem komputernya atau nge-reboot gitu ya, atau restart gitu. Semua dilakukan menggunakan perintah dalam bentuk teks. Nah, kemudian yang kedua itu yang berbentuk grafis. Nah, ini yang sering kita pakai atau sering kita lihat atau yang lumrah sekarang ada gitu ya di semua sistem operasi. Nah, graphical user interface atau GUI, dia adalah user interface yang menggunakan tampilan visual berupa tombol, ikon, menu, pointer, dan sebagainya untuk memudahkan user berkomunikasi dengan sistem komputer. Nah, sebagian user atau sebagian sistem operasi itu menggunakan UI jenis ini. Kenapa? Ya karena lebih mudah digunakan. Jadi lebih mudah dan lebih menyenangkan gitu ya, untuk digunakan. Jadi salah satu faktor UI itu menjadi nyaman gitu ya karena dia memang enak dipakai. Gitu, nyaman dipakai, mudah dipakai. Nah, itu salah satu dari bagaimana UI ini bisa diminati oleh penggunanya. Oke, tadi yang pertama adalah menyediakan antarmuka berupa grafis atau berupa command line. Nah, kemudian yang kedua, fungsi sistem operasi yang kedua adalah mengelola proses. Nah, perlu kita pahami bersama dulu bahwa proses dalam konteks sistem operasi ini adalah program yang sedang dieksekusi atau sedang di-running oleh CPU. Gitu ya. Jadi program itu kalau tidak di-running, ya dia namanya program. Tapi kalau di-running dalam konteks sistem operasi ya teman-teman. Ketika program ini di-running, maka dia menjadi proses di dalam sistem operasi. Jadi di-running itu kalau teman-teman kalau di Microsoft Windows gitu, teman-teman klik 2 kali di program aplikasinya, atau teman-teman kalau di Android itu teman-teman tap aplikasi yang ada di situ. Nah, kemudian dia running muncul gitu. Nah, dia running berarti. Nah, ada banyak proses yang harus dikerjakan oleh CPU. Gitu ya. Ada banyak proses yang harus dikerjakan oleh CPU. Nah, tugasnya OS adalah mengelola semua proses tadi agar bisa dieksekusi oleh CPU. Nah, kemarin sudah kita bahas di
di materi sebelumnya bahwa prosesor itu dia hanya bisa mengerjakan satu proses dalam satu waktu. Nah, tugasnya sistem operasi ini adalah memastikan semua proses itu bisa dieksekusi oleh CPU atau prosesor. Nah, mengelola proses di situ maknanya adalah menentukan alokasi waktu akses CPU untuk setiap proses. Jadi setiap proses ini bakalan dapat akses CPU berapa lama. Karena CPU-nya cuma satu, prosesnya ada banyak, jadi harus ganti-ganti. Harus gantian gitu, harus gantian dan urut. Nah, sistem operasi mengelola hal tersebut. Kemudian menentukan urutan antrian dari eksekusi antara proses satu dengan proses yang lain. Jadi karena prosesornya cuma satu atau CPU-nya cuma satu, tapi prosesnya ada banyak, maka OS ini atau sistem operasi tugasnya adalah memastikan semua proses bisa dieksekusi. Memastikan setiap proses itu bisa mengakses CPU. Kemudian menentukan urutan antriannya antara proses satu dengan proses yang lain. Nah, ini kalau kita lihat di sistem operasi kayak gimana? Ini salah satu contoh bagaimana proses itu muncul gitu ya di sistem operasi. Ini saya ambilkan contoh di sistem operasi Windows ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada banyak proses yang muncul, ada Internet Explorer, ada Excel, ada Lync, kemudian Outlook dan sebagainya. Ini adalah proses-proses yang muncul. Kemudian di sampingnya ini ada prioritas gitu ya. Kalau di sistem operasi Windows itu ada prioritasnya, ini dapat berapa persen, dapat alokasi berapa persen dari CPU-nya dan sebagainya dan sebagainya. Ini beda-beda gitu ya teman-teman. Kalau yang nggak aktif ya dia dikasih 0% dan sebagainya. Nah, kemudian fungsi yang ketiga adalah mengelola memori. Nah, ketika pengguna itu menjalankan sebuah program, maka sistem operasi ini akan memuat atau apa ya istilahnya tuh? Ya, memuat gitu ya teman-teman ya, instruksi dan data yang dibutuhkan oleh program tersebut agar bisa running ke dalam memori. Dalam hal ini adalah RAM. Nah, selanjutnya data dan instruksi tersebut akan diambil dan diproses oleh CPU. Nah, ini pembahasan di materi sebelumnya yaitu siklus mesin. Nah, kemudian kita pahami bersama bahwa banyak program yang harus dieksekusi, banyak proses yang harus dikerjakan oleh CPU. Nah, otomatis masing-masing proses ini butuh memori dong. Nah, tapi jumlah memorinya itu terbatas. Dalam hal ini adalah RAM ya. RAM itu kan jumlahnya terbatas. Gitu kan. Kalau teman-teman lihat spesifikasi HP atau komputer gitu, RAM itu kan jumlahnya tidak lebih besar daripada hard disk. Ya kan? Biasanya cuma 8 GB, 16 atau 32 GB gitu. Nggak ada yang sampai ratusan giga gitu untuk RAM. Nggak ada. Nah, banyak program yang harus dieksekusi, membutuhkan memori, tapi jumlah memorinya terbatas. Maka sistem operasi itu perlu mengatur penggunaan dari memori tersebut. Dalam hal ini adalah RAM. Nah, apa yang dilakukan sistem operasi untuk mengelola memori? Yang pertama adalah mengalokasikan memori untuk proses yang sedang dieksekusi oleh CPU. Jadi mengalokasikan. Jadi ngasih proses yang sedang dieksekusi oleh CPU itu memori. Jadi kasih proses yang sedang dieksekusi itu memori. Memorinya berapa? Kasih dia memori. Biar dia bisa jalan. Biar prosesnya itu bisa jalan. Nah, kemudian kalau proses itu sudah selesai dikerjakan, maka alokasi memori yang diberikan ke proses tersebut akan dibatalkan. Terus apa yang terjadi? Memorinya akan dipakai sama proses yang berikutnya. Kemudian menentukan juga urutan dan durasi akses memorinya. Durasinya berapa lama, ukurannya berapa, urutannya seperti apa, dan sebagainya untuk setiap proses. Jadi setiap proses tuh sama pengelola memori sistem operasi itu udah dikasih jatah gitu istilahnya. Kamu dapat memori sekian, durasinya sekian. Nanti kalau udah selesai balikin. Gitu teman-teman.
Nah, kemudian juga memastikan memori yang sedang dipakai sebuah proses itu tidak boleh dipakai sama proses yang lain. Jadi si manajemen memori ini juga juga memastikan bahwa ini memorinya udah dipakai sama si proses A, nggak boleh lagi dipakai sama si proses B. Tungguin proses A selesai dulu, baru nanti proses B boleh menggunakan memori tersebut. Nah, ibaratnya seperti itu. Nah, ini adalah contoh alokasi bagaimana sistem operasi itu mengatur pengelolaan atau melakukan pengelolaan memori, dalam hal ini ada RAM, untuk setiap proses yang sedang running. Nah, ini saya ambil dari sistem operasi Windows. Teman-teman bisa melihat di situ bahwa masing-masing aplikasi atau masing-masing proses itu memiliki besaran memori yang berbeda-beda. Nah, ini yang menentukan siapa? Yang menentukan adalah pengelola memori di sistem operasi. Nah, nanti teknis dan apa bagaimana pembagian itu dilakukan tergantung dari algoritma yang dipakai. Nah, ini adalah contoh. Kalau yang sampingnya adalah contoh pengelolaan memori di sistem operasi Android. Nah, kemudian yang keempat, fungsi dari sistem operasi adalah mengelola file sistem. Perlu kita pahami bersama bahwa OS dan program aplikasi itu memiliki banyak data dan instruksi berupa file. Jadi file ini dibutuhkan ketika program ini dieksekusi atau file ini merupakan hasil dari proses eksekusi proses itu sendiri. Nah, maka file ini harus dikelola oleh sistem operasi agar apa? Agar mudah dicari dan digunakan ketika dibutuhkan. Nah, sistem operasi dalam pengelolaan file ini melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah menyusun file dalam struktur direktori tertentu. Jadi sistem operasi, apapun sistem operasinya, itu pasti punya struktur directory atau struktur folder. Teman-teman bisa melihat kalau di Windows itu ada sistem C. Jadi kalau di Android ya teman-teman bisa melihat struktur folder yang ada di sistem operasi Android. Kemudian menyediakan fitur untuk membuat dan menghapus file atau directory atau folder. Mengelola perizinan dan akses file. Kemudian menyediakan fitur manipulasi file mulai dari baca, tulis, rename, copy paste dan sebagainya. Kemudian juga menyediakan fitur backup file. Nah, ini adalah salah satu contoh dari sistem operasi Windows berkaitan dengan bagaimana struktur direktori dipakai untuk mengelola file yang ada di dalam sistem operasi. Nah, ini teman-teman bisa melihat kalau di Windows ya itu ada di drive C. Jadi di situ ada folder logs, ada perf program files, kemudian ada user, ada Windows dan sebagainya. Atau juga di situ biasanya setiap user itu akan diberikan folder default, ada desktop, ada picture, ada download dan sebagainya. Oke, ini adalah salah satu contoh bentuk dari pengelolaan sistem file. Ini lebih ke susunan file dalam struktur directory. Nah, ini masing-masing sistem operasi itu bisa memiliki struktur directory yang berbeda. Android, Windows, iOS, Linux misalnya itu mempunyai struktur directory yang berbeda. Nah, yang kelima adalah mengelola perangkat. Jadi salah satu dari fungsi sistem operasi yang lain adalah mengelola perangkat. Dalam hal ini adalah hardware yang terhubung ke dalam sistem komputer itu sendiri. Nah, banyak perangkat keras yang terhubung ke dalam sistem komputer. Nah, setiap perangkat itu memiliki fungsi yang berbeda, sehingga jenis instruksi yang bisa dikerjakan untuk setiap perangkat tersebut pun juga berbeda. Ini pembahasan kita di awal tadi. Nah, kumpulan instruksi tadi disimpan ke dalam sebuah program yang disebut device driver. Nah, tugasnya OS atau sistem operasi adalah mengelola komunikasi antar perangkat dalam hal ini perangkat keras tadi di dalam sistem komputer. Nah, tugasnya ngapain? Nah, tugasnya yang pertama mendeteksi dan mengenali dulu
semua perangkat yang terhubung ke komputer. Kemudian yang kedua, menentukan proses mana yang bisa mengakses perangkat tertentu dan berapa lama aksesnya. Kemudian yang ketiga, mengalokasikan perangkat dan membatalkan alokasi perangkat untuk proses. Jadi proses ini kan ketika dia running, dia kan bisa mengakses perangkat input, perangkat proses, perangkat output, perangkat penyimpanan dan sebagainya. Nah, tapi di sini ada batasannya. Kalau sudah selesai ya sudah. Ketika sudah selesai, prosesnya sudah selesai dikerjakan oleh CPU, maka akses ke perangkat-perangkat tersebut akan dikembalikan ke pengelola perangkat di sistem operasi. Terus gimana? Terus nanti akan dipakai lagi sama proses yang berikutnya. Begitu terus teman-teman prosesnya. Nah, ini adalah salah satu contoh tugas yang dilakukan oleh pengelola proses. Nah, dalam hal ini tadi yang pertama adalah mendeteksi dan mengenali semua perangkat yang terhubung ke komputer. Jadi di sini ini saya ambil dari sistem operasi Windows, ada device manager, ada fasilitas ini yang bisa teman-teman pakai untuk melihat ada hardware apa saja yang terpasang di sistem komputer kalian. Nah, ini bentuk yang lain di sistem operasi Linux Ubuntu. Nah, di HP pun juga ada fasilitas untuk mengidentifikasi ini ada hardware apa, prosesornya apa, RAM-nya berapa giga, harddisknya berapa giga, sensornya apa saja gitu misalnya gitu. Atau tipe sensor kameranya tipe apa, seri apa, merek apa dan sebagainya juga bisa. Nah, yang keenam, sistem operasi dia juga bertugas untuk mengelola operasi input dan output di dalam sistem komputer. OS ini mengelola semua perangkat input dan output yang terhubung ke komputer agar bisa berkomunikasi dengan sistem komputer. OS mengontrol aliran data antara sistem komputer dan antara sistem komputer eh, meliputi perangkat input dan perangkat output. Memastikan bahwa setiap proses itu bisa mengakses perangkat input dan output. Kemudian fungsi yang ketujuh ini menyediakan proteksi dan keamanan. Nah, ini salah satu poin keandalan sistem operasi itu ditentukan sama seberapa baik sistem operasi tersebut itu memberikan sistem keamanan. Nah, tujuan dari sistem keamanan dalam sistem operasi ini adalah memastikan atau mencegah akses tidak sah ke data, program, dan aktivitas eksekusi program, serta menjaga integritas dan kerahasiaan data pengguna yang tersimpan di dalam sistem komputer. Nah, ini menjadi salah satu hal yang wajib ada ya teman-teman ya di sistem komputer. Bahkan bisa berlapis-lapis gitu ya. Bahkan sampai sistem keamanannya sangat ketat. Contohnya apa? Contohnya di smartphone yang biasa teman-teman pakai itu sistem keamanannya itu sudah luar biasa. Gitu ya. Contohnya apa? Contohnya ada pengenal sidik jari, ada pengenal wajah, ada pattern lock, pengunci pola dan sebagainya. Nah, ini adalah fitur-fitur yang luar biasa gitu, bisa hadir di sebuah sistem komputer yang bentuknya itu mobile, dalam hal ini adalah smartphone. Nah, tugas dari fungsi sistem operasi ini adalah untuk mengontrol akses ke data dan program hanya untuk pengguna yang memiliki akses legal ke sistem komputer tersebut. Dalam hal ini menggunakan autentifikasi baik berupa user password, pengenalan pola, sidik jari, pengenal wajah, pengenal retina dan sebagainya. Kemudian yang kedua, menggunakan teknik enkripsi data pada proses komunikasi data. Ada banyak ancaman keamanan ketika kita melakukan komunikasi data.
maka data itu biasanya dikodekan menggunakan algoritma tertentu, sehingga kalau disadap gitu ya di tengah jalan gitu, diambil di tengah jalan, itu si yang mengambil itu tidak bisa langsung membaca data tersebut karena datanya itu di enkripsi atau dikode menggunakan kode tertentu. Kemudian yang ketiga, mendeteksi dan mencegah masuknya malware, atau dalam hal ini mungkin teman-teman lebih familiar dengan bahasa virus gitu ya teman-teman. Nah, mendeteksi dan mencegah masuknya virus ke dalam sistem komputer. Kemudian memiliki firewall untuk memfilter aktivitas mencurigakan pada proses komunikasi data di jaringan komputer atau internet. Nah, ini bentuknya seperti ini teman-teman. Poin yang pertama, mengontrol akses ke data dan program hanya untuk pengguna yang memiliki akses legal menggunakan autentifikasi. Nah, contohnya seperti ini. Pakai username sama password gitu. Kemudian juga mengontrol akses ke data. Jadi kalau teman-teman tidak memiliki hak untuk mengakses data tertentu, itu biasanya akan ada notif you do not currently have permission to access the folder. Ini misalnya kalau di Microsoft Windows ya teman-teman ya, biasanya ada notif seperti ini. Kemudian yang fungsi ke-8 adalah mengelola jaringan. Nah, sistem operasi ini memiliki, atau sistem komputer dulu ya. Sistem komputer itu memiliki hardware untuk berkomunikasi dengan jaringan komputer atau internet. Nah, tugasnya sistem operasi ini adalah menyediakan konektivitas jaringan dan mengelola komunikasi antar komputer di jaringan. Jadi memastikan hardware yang dipakai untuk melakukan komunikasi jaringan itu bisa digunakan dan bisa beroperasi. Nah, OS ini juga bertugas memberikan atau mengelola keamanan komunikasi yang terjadi di dalam komunikasi data di jaringan komputer dengan menggunakan firewall, menggunakan enkripsi, dan sebagainya. Nah, dalam pengelolaan jaringan, sistem operasi ini melakukan satu, pengamatan terhadap perangkat jaringan yang ada, dan monitoring gitu ya, pengumpulan data tentang kinerja jaringan, lalu lintas, dan sebagainya. Ini lebih ke kinerja jaringannya seperti apa. Jadi dengan biasanya sistem operasi itu punya fitur untuk memantau gitu ya, memantau aktivitas jaringan, aktivitas data itu seperti apa. Jadi biasanya bentuknya adalah semacam histogram gitu teman-teman. Jadi bentuknya aktivitas akses data itu berapa banyak dalam rentang waktu tertentu. Kemudian pemeliharaan dan pembaruan konfigurasi jaringan, mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan jaringan. Jadi biasanya kalau ada misalnya kita terkoneksi ke jaringan tertentu kemudian tidak connect. Nah, biasanya kan ada notif ini tidak connect. Karena apa gitu. Kemudian biasanya ada di situ fitur troubleshooting gitu. Nanti sistem operasi akan menyediakan panduan langkah-langkah untuk satu, ngecek, kemudian yang kedua untuk melakukan perbaikan. Kemudian mengoptimalisasi kinerja jaringan dengan memastikan aliran data yang efisien dan meminimalisir kemacetan dalam proses kirim terima data di dalam jaringan komputer. Nah, ini adalah gambar di sistem operasi Windows ya teman-teman ya. Ini konfigurasi perangkat jaringan, kemudian ini adalah identifikasi perangkat jaringan yang ada di dalam sistem komputer. Nah, ini juga salah satu fasilitas yang ada di sistem operasi Windows, monitoring teman-teman. Monitoring kegiatan atau aktivitas jaringan. Jadi traffic datanya seperti apa, gitu ya. Mungkin di situ juga kita bisa melihat proses mana yang menggunakan akses internet atau melakukan komunikasi data dan sebagainya. Nah, ini juga misalnya kita mengalami permasalahan, biasanya fungsi sistem operasi ini dia akan melakukan
diagnostik gitu ya, ada permasalahan apa, terus nanti alternatif penyelesaiannya seperti apa. Nah, terakhir adalah deteksi dan penanganan kesalahan. Jadi sistem operasi ini punya salah satu fitur yang mencegah dirinya sendiri untuk rusak sebenarnya, teman-teman. Jadi sistem operasi ini dia akan melakukan monitoring sistem secara terus-menerus untuk mengidentifikasi apakah ada kesalahan atau ada kerusakan. Kemudian dia juga melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya itu preventif, menghindari gimana caranya biar biar sistem operasi ini tetap stabil dipakai, biar tetap stabil, nggak gampang error dan sebagainya. Nah, deteksinya adalah dia berkaitan dengan yang pertama ancaman eksternal atau aktivitas perangkat lunak berbahaya, dalam hal ini bisa malware atau virus. Kemudian perangkat keras, jadi apakah ada perangkat keras yang mengalami kerusakan gitu, entah itu prosesornya, input outputnya, atau memorinya dan sebagainya. Nah, jika permasalahan ditemukan, OS akan menampilkan peringatan kepada penggunanya. Ini ada error ini nih. Kemudian mengambil tindakan yang tepat untuk memastikan sistem kembali berjalan normal. Atau dia akan berikan sebuah alternatif tadi, teman-teman. Jadi ini ada 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 error seperti ini, alternatifnya seperti ini. Silahkan ikuti langkah-langkah yang sudah saya sediakan. Atau di sini contohnya adalah misalnya di sini memorinya low. Ini biasanya kalau kita punya memori RAM kecil, tapi kita membuka banyak aplikasi secara bersamaan. Nah, biasanya akan muncul notif ini, teman-teman. Your computer is low on memory. Nah, to restore enough memory for program to work correctly, save your file and close or restart all open program. Jadi diminta untuk mengurangi programnya, atau teman-teman diminta untuk install atau nge-restart sistem komputernya. Nah, demikian adalah pembahasan materi sistem komputer pada bagian yang kedua. Semoga bisa membantu teman-teman untuk belajar secara mandiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.